من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما هواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima uglika wal khatim lima sabaq wan nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa aqrim bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min hazini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramin, para asatid yang saya hormati, Ketua Pengajian Bapak RT Asmawi. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa berkumpul bertemu kembali dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai sini dicatat sebagai amal baik. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, kita lanjutkan pengajian kita sekarang sampai kepada tentang waktu-waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Ya, bab yang menjelaskan tentang awalul waqti zuhri. Bab yang menjelaskan tentang waktu sholat 5 waktu. Yang pertama yaitu tentang sholat zuhur. Ya, dalam Al-Quran dikatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Jadi sesungguhnya waktu sholat 5 waktu itu ditentukan oleh orang mukmin. Jadi awal waktu sholat itu yang menentukan adalah ya bimbingan malaikat Jibril. Ya, jadi Nabi dibimbing oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi waktu itu Johor Nabi dikasih tahu bangun dan sholat. Maka Nabi bangun sholat waktu Johor. Asar juga begitu. Wahai Muhammad bangun dan sholat. Oh berarti ini waktu asar. Nanti maghrib juga begitu. Nabi disuruh bangun dan disuruh sholat. Isya begitu, subuh begitu. Jadi setiap waktu Nabi Muhammad diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk salat. Maka ditetapkanlah waktunya akhirnya. Oh ini Johor, ini asar, ini maghrib, isya dan subuh. Ya, jamnya juga ditentukan, ya, disesuaikan dengan daerahnya masing. Maka di sini berpatokan kepada apa? Berpatokan kepada peredaran matahari. Ya. Awalul waktu zuhri, adapun awal waktu zuhur, ya zuhur itu artinya terang karena dilaksanakan pada tengah hari, ya maka dilaksanakannya di tengah hari maka namanya zuhur, ya. Jadi awal waktunya itu zawalus samsi, dari tergelincirnya matahari. Jadi kalau sudah tergelincir matahari ke sebelah barat maka waktu Johor masuk. Nah, dan ini sangat menentukan, menjadi syarat. Jadi kalau sholatnya tidak, ya belum masuk waktu tidak sah, atau lewat waktu maka tidak sah. Makanya harus tahu waktu sholatnya. Maka di sini dibahas. Yang pertama awalul waktu zuhri,
awal waktu johor itu adalah ketika zawalus samsi, matahari tergelincir ke sebelah barat. Ya. Jadi kalau matahari di tengah-tengah itu belum, namanya waktu istiwa, itu haram sholat. Kalau matahari pas tengah-tengah. Apa buktinya? Ya taruh aja benda. Kalau di benda kita taruh di tengah lapangan, dia tidak ada bayangannya. Oh berarti matahari pas tengah muncer, itu waktu istiwa. Itu tidak boleh sholat. Tapi kalau matahari sudah geser dikit ke sebelah barat, maka mulai ada bayangan sedikit. Nah, maka ketika ada bayangan sedikit, maka itu waktu johor masuk. Ya, waktu johor masuk. Maka itu awal waktu johor. Ya. Walaha, dan waktu johor itu dia memiliki ya beberapa waktu. Yang pertama ada yang namanya waktu fadilah. Nah, ada 6, ada yang mengatakan 5. Nah, ada waktu fadilah. Waktu fadilah itu apa? Waktu utama, awal waktu. Ya. Yang namanya awal waktu di sini dikatakan ya awal waktu itu adalah mendengarkan azan, bersuci, berpakaian, sholat, terus qomat. Nah, sholat itu awal waktu. Nah, jadi awal waktu itu ya satu, ketika kita dengar azan, jadi sholat dengar azan dulu. Ya dengar azan dulu karena sunnah mendengarkannya. Habis itu kita wudu, habis itu kita pakai pakaian, kita sholat qobliyah. Sholat itu waktu fadilah. Nah, waktu utama. Jadi nggak ada salawatan, nggak ada salawatan. Jadi waktu fadilah itu ya segitu. Ya dengerin azan, bersuci, berpakaian, qobliyah, sholat. Ya makanya bapak-bapak kalau kepengen sholatnya dapat qobliyah dan tahiyatul masjid, ya datangnya ya duluan. Kalau perlu ya sebelum azan. Ini udah telat qobliyah. Ya udah kita nggak dapat waktu fadilah. Ya nggak dapat waktu fadilah. Udah yang selawatan makin lama lagi. Jangan makin, maka kita nggak dapat waktu fadilah, hilang waktu fadilahnya, ya waktu keutamaannya, ya. Kalau begitu dapatnya waktu apa? Ikhtiar, waktu ikhtiar, gitu ya. Jadi waktu ikhtiar itu waktu setelah waktu fadilah, udah suci, dengerin azan, bersuci, terus dia pakaian qobliyah, ya selawatan itu. Nungguin imamnya lama, ya berarti hilang waktu fadilahnya, dan itu jatuhnya nanti kalau sholat berarti waktu ikhtiar, ya. Ada lagi nanti selain waktu ikhtiar, ya. Kalau johor itu ilal akhirihi, sampai akhir, ya. Ada waktu makruh, ada waktu haram, ya. Jadi waktu ikhtiar itu ya sampai akhir. Nah makruh itu ya ketika dia sholatnya cuma dapat 1 rakaat. Nah, jadi kita lagi sholat johor nih, 1 rakaat baru asar, Allahu Akbar. Nah itu masih bisa dapat dikatakan masih sholat johor. Kenapa dapat dia 1 rakaat? Lanjutkan saja, ya. Dan ada waktu haram. Kapan waktu haram? Ya sholatnya lewat, ya lewat itu. Makanya jangan sampai lewat. Perhatikan. Kalau waktu johor itu kata Nabi itu memerintahkan untuk sholat berjamaah. Jadi salah satu
sholat 5 waktu yang paling dianjurkan Nabi berjamaah adalah johor. Jadi kata Nabi, kalau seandainya umatku tahu nih betapa besarnya pahala sholat johor berjamaah, maka mereka berbondong-bondong ke masjid semuanya. Itu dalam satu hadisnya. Jadi kalau seandainya umatku tahu betapa besarnya sholat johor berjamaah, maka pastilah umatku berbondong-bondong sholat johor berjamaah. Kenapa? Karena sholat zuhur itu waktunya yang sibuk. Waktu sibuk. Di mana orang pada semua yang di kantoran waktunya sibuk. Yang pedagang waktunya sibuk. Semua sibuk. Yang guru juga sibuk. Ya, makanya kata Nabi, siapa yang bisa sholat, siapa yang tahu sholat zuhur berjamaah itu mereka akan berbondong-bondong. Nah, makanya kayak ada waktu yang nggak ngapa-ngapain atau sekedar ngapa-ngapain, tinggalkan saja salat berjamaah johor. Jadi kata Nabi, keutamaan salat johor itu yaitu pahalanya sangat luar biasa kalau berjamaah. Nabi itu kalau waktunya sangat dingin, cuaca sangat dingin, Nabi lebih mengutamakan lagi johor pada tepat waktu. Tapi kalau seandainya cuaca panas, Nabi mengundur waktu sholat johor. Jadi kalau waktunya jamnya panas, itu sunnahnya di akhir, nungguin adem. Tapi sepanas-panas Indonesia kan enggak sepanas di Arab, ya. Jadi kalau Nabi itu kalau cuaca panas banget, sholat johornya ditunda dulu. Tapi kalau dingin banget, diutamakan. Jadi depan sholatnya. Ya, itu. Wa awalul waktu, kalau akhirnya, ya akhir waktu johor itu berarti berbarengan datangnya awal waktu asar. Ya, wa awalul waktu asri, ya. Adapun awal waktu asar yaitu apabila bayangan itu sudah sama dengan bendanya, ya. Ini benda ada segini, matahari sebelah barat. Nah, bayangan segini nih. Jadi bayangan di sini nih. Nah, berarti ini habis ya waktunya zuhur dan datangnya waktu asar, gitu ya. Jadi kalau bayangannya sudah sama panjangnya, seperti ini segini, ya panjangnya segini. Ya kan? Berarti awal waktu asar dan akhir waktu johor. Ya. Makanya kenapa sih waktu sholat berubah-ubah jamnya? Jadi nggak asar nggak jam segitu terus, johor juga tidak, karena mengikuti peredaran matahari, ya. Mengikuti peredaran matahari. Atau ya bertepatan ya dengan ya, atau salat asar itu disebut dengan salatul wusqa, ya, salat di pertengahan, ya. Wa afdalus salati ba'dal jum'ah, dan salah satu salat yang paling utama setelah salat Jumat, ya. Jadi setelah salat Jumat yang paling utama adalah salat asar, ya. Idza kharajal waktu zuhri, apabila keluar waktu zuhur, wazala qalilan, dan nambah sedikit. Nah, jadi kalau bayangannya nambah sedikit panjang, berarti masuk waktu asar, ya, masuk waktu asar. Walaha arba'atu awqatin, waktu asar itu ada 4. Ya, waktu fadilah, waktu yang paling utama, ya tadi waktu utama itu ya sekedar dengerin azan, ya terus kita bersuci, berpakaian, salat qobliyah, langsung salat asar, fadilah. Yang kedua waktu ihtiyar, lewat dari itu disebut dengan waktu ihtiyar. Ila maisiri dzilli mislihi, ya, sampai
bayangan itu 2 kali lipat. Nah, jadi kalau segini bayangannya di sini. Panjangnya 2 kali lipat. Itu sampai waktu disebut dengan waktu ikhtiar. Ya, jadi kalau bayangan sampai sini nih, itu berarti waktu ikhtiar dan habis waktu ikhtiarnya. Ya. Ya, kalau sekarang mah kita nggak usah ngikutin pakai bayangan, tinggal lihat jam saja. Ya, mau bawa tongkat baik, ya kan? Bawa meteran dah, ya kan? Nggak usah, tinggal lihat jam. Ya, kenapa ada waktu sholat dibagi-bagi? Ada waktu fadilah, waktu ikhtiar, ada waktu makruh, waktu Arabnya diingetin, ya kan? Sholat tepat waktu itu kan ridhonya Allah. Salat di akhir waktu tetap dapat ampunan Allah. Yang salat di akhir itu maksudnya ketika dia ada ujurnya ujur syar'i, ya kayak salat kayak sekolah. Kan baca sekolah kan dur nggak mungkin langsung salat. Terus aja ngajar nggak apa-apa. Ya, belajar hukumnya wajib, sholat wajib, ya sama-sama wajib. Maka nggak apa-apa ditunda. Ya sama nggak apa-apa ditunda. Nanti jatuhnya sholatnya waktu ikhtiar. Di awal itu dapat ridho Allah, di akhir dapat ampunan Allah. Kenapa? Ada ilat, ada ujur. Sama-sama wajib. Ya kayak kemarin orang operasi sesar. Ya. Sudah dibelek ya johor datang ya lanjutin saja. Ya enggak usah berhenti. Kenapa? Berbahaya. Kalau tukang dagang bagaimana? Rame. Ya tinggal tutup aja. Ya kan? Tuh. Tinggal tutup. Pada kabur. Ya rizki mah Allah yang ngatur. Kalau kita rizkinya nggak dapat berarti kita nggak mau diatur kalau gitu. Jadi rizki itu Allah yang ngatur. Kita nggak dapat berarti kita nggak mau diatur kalau begitu. Nah, kita ikutin aturan Allah. Jadi nggak ngapa-ngapa. Jadi bukannya bocah sekolah. Ya. Pas zuhur disuruh pada sholat, nggak usah. Ya, ada juga kejadian karena ngajinya, gurunya kurang jelasnya kurang tuntas, yaitu bocah lagi sekolah ada izin, Pak seizin saya mau sholat dulu, tepat waktu. Ya, berarti penjelasannya kurang tuntas. Jadi sholat asar itu ya. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, terus summa jawad, waktu jawad. Jawad itu sampai kapan? Ya, sampai ilal asfari, sampai munculnya mega kuning. Nah, jadi kalau sudah waktu matahari berwarna sinarnya kuning, nah itu namanya waktu jawad. Ya, waktu jawad. Sumal karoha, kalau mega kuning udah muncul, kita sholat, itu namanya waktu karoha, makruh. Sampai akhir maghrib. Ya, sampai akhir maghrib. Tuh. Karena asar ini kan waktunya cuman sedikit. Ya, apalagi sekarang asarnya cuman 3:30 ya, dari 3:30. Makanya jangan ditunda. Jadi kalau seandainya kita tidak ada alasan syar'i, ya tetap aja nggak boleh. Ya tidak boleh. Kalau ada alasan syar'i tidak apa-apa. Silakan. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu karohah. Ya, ada waktu karohah. Wa awalul waktul maghrib. Nah, kalau waktu maghrib itu kapan?
Ghurubus samsi, ketika matahari terbenam. Matahari kan besar. Ketika sudah terbenam semuanya, nggak kelihatan tuh matahari, maka datanglah waktu maghrib. Kalau masih nongol dikit, masih waktu asar. Nah, berarti masih waktu asar. Ya, ini kelihatannya di pinggir pantai. Kalau di sini kita nggak kelihatan, nah, kan? Jadi kalau di pinggir pantai kelihatan tuh. Kalau matahari masih ada, dikit belum waktu maghrib. Ya, makanya kan hilal itu kan ya pakai kekeran, ya kan? Kenapa? Karena supaya kadang-kadang ada terhalangnya melihat hilal. Berarti kalau maghrib itu, apalagi maghrib itu kan menentukan waktu, tidak hanya waktu sholat, tapi waktu berbuka puasa. Ya, makanya kudu hati, jangan sampai salah. Kalau salah menanggung dosa orang yang buka puasa. Ya, belum waktunya azan, dia azan. Ya, kalau dia sholat, kalau dia puasa, dia buka. Kan? Makanya yang puasa juga kudu hati. Selain mendengar suara azan di masjid, ya lihat juga di TV kalau sekarang untuk penguat. Ya. Wa yabqa hatta yagisa safaq. Ya. Dan sampai hilangnya merah. Nah, jadi tadi kuning, kalau mega merahnya sudah hilang, berarti itu waktu maghrib sudah habis. Ya. Nah, jadi kalau mega merahnya sudah tidak ada, berarti maghrib sudah habis. Dan maghrib itu waktunya sangat cepat. Makanya dia waktunya cuma waktu padilah saja. Waktu padilah. Makanya maghrib itu kalau bisa sebelum maghrib kita sudah wudu, ya sebelum azan kita sudah wudu, ya sudah jalan ke masjid, dengerin azan di masjid, terus kita sholat tahiyat masjid. Kalau qobliyah maghrib ada nggak? Ya, ini ada dua, ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak, gitu ya. Ya terserah mau pilih yang mana. Ya, kalau datangnya mepet ya sudah, berarti sholatnya tahiyat masjid aja. Ya tahiyat masjid saja. Kalau waktunya panjang ya boleh di rumah sholat qobliyahnya. Ya. Jadi kalau maghrib itu ya sudah azan, ya selawatan ya nggak usah lama-lama, udah, ya karena waktunya cuman sedikit ya. Jadi jangan sampai menunda. Kecuali ada tambahan kalau maghrib mah. Waktu fadilah itu boleh untuk berbuka dulu. Ya kan? Jadi telat sedikit untuk berbuka tidak masalah. Masih tetap waktu fadilah. Ya, kalau puasa. Nah, jadi kalau bulan puasa telat sedikit tidak apa-apa, masih dapat waktu fadilah. Kenapa? Karena harus buka dulu. Ya, buka, tapi bukanya sekedar membatalkan. Ya, tidak perlu makan sepiring, merokok, ngopi ya. Habis isa itu ya. Ya, sekedar kolak doang mah nggak ngapa-ngapa, mau gorengan. Ya kan? Tuh. Ya, makanya tidak ngapa-ngapa ya. Itu waktu maghrib ya. Wa awalul waktul isya. Nah, sekarang waktu isya. Jadi waktu isya itu ketika mega merah hilang ya, maka datang waktu isya. Waktu isya itu ada 3. Ada waktu fadilah, waktu ikhtiar. Ya, fadilah itu tadi ya sekedar untuk mendengarkan,
bersuci, berpakaian, salat qobliyah. Nah, itu waktu ikhtiar, waktu fadilah. Nah, yang kedua waktu ikhtiar sampai kapan? Ila salasil lail, sampai sepertiga malam. Berarti dari situ sampai jam sepertiga jam 12 ya. Ya, jam 12. Ya, itu berarti waktu ikhtiar. Jadi kalau kita sholat isya-nya ya lewat waktu fadilah, ya kita jam setelah itu berarti waktu ikhtiar sampai sepertiga malam. Ya. Habis itu berarti jawaj, waktu jawaj. Jawaj itu artinya waktu boleh. Ilal fajri, sampai datangnya fajar. Ya, fajar sodik. Ya. Tapi dalam satu keterangan lain hadisnya sholat isya disunnahkan di akhir ya, karena nanti akan berbarengan dengan sholat tahajudnya bagi yang terbiasa. Tapi kalau yang nggak biasa ya jangan, udah ambil saja waktu fadilahnya aja awal ya, jangan ngambil akhirnya tahajud kagak, isya kagak, gitu bablas. Iya, bablas semuanya. Nah, makanya ambil saja waktu fadilahnya. Ya. Tuh. Dan makruh hukumnya ketika kita sholat maghrib menunggu sholat isya berbicara yang tidak ada manfaatnya. Tidur juga makruh. Tuh di sini dikatakan kalau belum sholat isya makruh ngomong, makruh tidur kalau belum yang terbiasa. Kecuali dia terbiasa tidur habis maghrib, ntar bangunnya jam 3, jam 2, rutinitas nggak ngapa-ngapa. Tapi kalau yang tidak terbiasa makruh, nggak boleh. Ya makruh, dibenci. Jadi kalau habis sholat maghrib jangan ngomong apa-apa kecuali ngomong yang bermanfaat. Kalau kita ngobrol dunia, makruh tentang dunia. Ya, makanya kan kita dianjurkan kalau sholat maghrib nggak usah pulang, di masjid ngapain? Zikir, baca Quran sampai masuknya isya. Habis isya baru tuh ngobrol boleh. Kalau di sini nggak boleh, makruh. Jangan makruh. Tidur juga sama, ya. Nah, makanya besok udah habis isya diem sepi nih satu RT. Nggak ada yang ngomong. Kenapa takut makruh? Yang ngomong boleh, tapi yang hal yang penting, gitu. Jangan ngobrolin yang penting, yang harus diomongkan. Tapi kalau tidak penting, kayak ngajar, ya boleh. Habis maghrib ngajar, ngobrol, kan boleh. Ini mah enggak, ngkongkok baik, kalor ngidul, ya kan? Ketawa-ketawa, makruh itu. Ya makruh. Nonton bola, ya termasuk kali ya, makruh juga. Diem baik nonton bola, teriak-teriak. Ya, apalagi nonton film, ngetes. Habis maghrib ngetes film. Ya kan sekaset. Iya. Iya, usaha ada waktunya. Ya. Jadi yang bagus itu ya udah diam-diam di masjid waktu maghrib sampai isya. Ya, emang orang-orang dulu juga sih yang mengamalkannya kan. Kalau dulu memang zikirannya panjang. Ya, kalau sekarang ya pendek aja ditinggal, apalagi panjang, ya. Yang terakhir waktu subuh, ya. Ya, waktu subuh itu apabila awalul waktu subuhi, ya, ketika datang fajar sodik. Ya, jadi fajar itu ada dua, ada fajar sodik, ada fajar kajib. Ya, fajar kajib itu adalah fajar yang bohong. Ya, ini adalah
sejarahnya ketika setan untuk menipu manusia supaya pada sholat, ya, padahal belum waktunya subuh. Jadi mereka bawa obor, ya, mau jadi fajar kajib itu tidak lama, cuman sebentaran. Tapi kalau fajar sodik ya sampai pagi, ya. Makanya kalau itu sunnah ajannya 2 kali. Jadi ketika fajar sodik ajan, nah ajannya dipercepat, oh berarti itu waktu bohong. Ya. Kalau fajar sodik ya ajannya dipanjangin. Ya. Ada tuh di Pitara kalau nggak salah, kalau ada yang ajan tuh. Pitara atau di Blasono pokoknya ada dah. Kalau yang belum biasa ya bisa orang datang dia salat subuh disangkanya, ya. Jadi waktu subuh itu ketika datang waktu fajar sudah muncul, maka itu sampai kapan, ya? Atau waktunya ada berapa? Walaha arba'atu awqat. Ada 4. Pertama waktu fadilah. Summa ikhtiar ilal isfari, sampai munculnya mega kuning. Ya, mega kuning tuh kalau udah mulai ya cahaya, oh berarti itu habis waktu ikhtiar. Summa jawaj. Jawaj itu ilal hamra, sampai ke merah-merahan. Jadi kalau matahari sudah menyinarkan warna merah, oh itu berarti waktu jawaj. Summa karoha. Nah, terus yang keempat waktu karoha. Setelah itu waktu karoha sampai habisnya waktu subuh, ya. Itu. Nah, setelah itu, ya, kalau waktu subuh itu memang cepat, ya, bahkan setelah sholat subuh itu haram untuk melakukan sholat, kecuali nanti sholat yang mempunyai sebab, ya. Wallahu alam bishawab, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Pokoknya ketika Nabi ditanya ayu amalin afdalu, jawabnya as-salatu alal waqtiha, ya. Jadi sholat tepat waktu adalah amalan yang paling baik, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, melaksanakan sholat tepat waktu, ya. Tidak ada yang tidak bisa, pasti akan bisa kalau diawali dari dipaksa dan niat yang kuat, gitu, ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi introspeksi dan juga menjadi motivasi kita untuk melakukan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang harapan kita hanya kepada Allah, bersandar kepada Allah, semuanya mengharapkan ridho Allah, maka caranya adalah melakukan apa yang diperintahkan Allah dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf, kita doakan, kita bacakan Fatihah, ya, khususnya Bapak Makmun, ya, yang pada malam hari ini narik. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumahnya, keluarganya yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni segala dosa-dosanya, dan yang masih hidup biar Allah beri kesabaran, ketabahan, dilindungi dari segala musibah bencana, dikabulkan hajat dan keinginannya. Begitu juga kita yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dikabulkan hajat dan keinginan kita. Yang sedang sakit biar Allah angkat penyakitnya, yang belum sembuh biar Allah kasih kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan. Yang hilang dari kita mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang belum punya pekerjaan biar Allah kasih pekerjaan yang layak. Yang sudah kerja, yang usaha, biar Allah mudahkan kerjaannya dan usahanya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Yang belum punya pasangan hidup biar Allah kasih pasangan hidup yang baik. Yang sudah punya dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum punya keturunan biar Allah kasih keturunan yang banyak. Yang sudah ada keturunan dijadikan keturunan yang salihin dan salehah. Anaknya yang sedang belajar, Allah bukakan mata hatinya, diberikan ilmu bermanfaat dunia wal akhirah. Yang di pesantren biar pada betah, biar pada berkah. Begitu juga pengajian kita dijauhkan daripada fitnah, tetap istiqamah sampai hari kiamat. Kampung kita, keluarga kita, negara kita lindungi segala musibah bencana, khususnya virus corona
qarana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.